Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai iklim, laut, hidrologi, dan flora fauna yang ada di Jawa. Iklim di Pulau Jawa. Iklim yang ada di Pulau Jawa pada umumnya beriklim panas dan lembab sepanjang tahun. Temperatur maksimum yang ada di Jawa itu ditemukan di dataran sepanjang pantai utara Jawa selalu menunjukkan suhu panas, tetapi di pegunungan jauh lebih dingin. Apakah yang menyebabkan hal ini? Hal ini dikarenakan kelembapan di Pulau Jawa itu tinggi, maka pulau ini sering memiliki iklim yang berubah-ubah. Saat angin bertiup dari barat ke laut sekitar pada bulan November dan hingga Maret, pulau ini akan mengalami iklim hujan dan berawan. Sedangkan saat angin dari arah tenggara, yakni dari April hingga bulan Oktober, maka angin akan membawa hujan, tetapi umumnya pulau ini akan cerah gitu. Suhu rata-rata iklim di Pulau Jawa, suhunya sepanjang tahun adalah di antara 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan rata-rata yaitu 75%. Daerah pantai utara biasanya lebih panas dengan rata-rata suhu 34 derajat Celcius pada siang hari di musim kemarau. Daerah pantai selatan umumnya lebih sejuk daripada pantai utara dan daerah dataran tinggi. Di pedalaman lebih sejuk lagi suasananya. Setelah itu, pada musim hujan berawal pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan April, di mana hujan biasanya turun di sore hari, dan pada bulan-bulan selainnya hujan biasanya hanya turun sebentar-sebentar saja, tidak berlangsung lama. Curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan-bulan Januari dan Februari. Jawa Barat bercurah hujan lebih tinggi daripada Jawa Timur dan daerah pegunungannya menerima curah hujan lebih tinggi lagi. Curah hujan di dataran tinggi parahnya di Jawa Barat mencapai sampai lebih dari 4.000 mm per tahun. Sedangkan di pantai utara Jawa Timur hanya 900. Lalu yang selanjutnya adalah laut di Pulau Jawa. Laut di Jawa adalah perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km persegi di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan kepulauan Indonesia. Laut ini relatif muda, terbentuk pada zaman es terakhir sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi, ketika dua sistem sungai bersatu. Di barat lautnya selatan Karimata yang menghubungkan dengan Laut Cina Selatan. Di Laut Jawa terdapat beberapa gugusan pulau dan kepulauan. Kepulauan Seribu di utara Kabupaten Tangerang dan secara administratif masuk dalam wilayah DKI Jakarta. Kepulauan Karimun Jawa yang masuk administrasi Jawa Tengah, Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil sekitarnya, Kepulauan Masa Lembo dan Pulau Kangean beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang berada di bawah administrasi Provinsi Jawa Timur. Daerah sekitar Laut Jawa merupakan daerah tujuan pariwisata populer.
Selam sekuba menawarkan kesempatan untuk menjelajahi dan memotret gua bawah laut, kapal tenggelam, terumbu karang, dan kehidupan bawah air. Beberapa taman nasional berada di daerah ini, dekat Jakarta, di Kepulauan Seribu, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Karimun Jawa adalah taman nasional yang terdiri dari 27 pulau. Jadi taman nasional tersebut terdiri dari 27 pulau. Oke, yang selanjutnya adalah keadaan hidrologi di Pulau Jawa. Pengaruh perubahan iklim global telah menyebabkan pola curah hujan berubah. Bukan hanya tebal hujan yang berubah, namun intensitas, durasi, dan sebaran curah hujan telah berubah. Dampak perubahan ini adalah berubahnya pola dan watak hidrologis sungai. Sebagian besar sumber debit sungai berasal dari curah hujan. Secara statistik, jumlah hujan pada musim hujan pada bulan Oktober hingga Maret untuk wilayah Jawa adalah 80% dari jumlah hujan tahunan. Perubahan pola musim terjadi dengan pertambahan lama musim kering dan peningkatan rasio jumlah hujan di musim hujan terhadap musim kering yang meningkat di atas 80%. Hal ini semakin diperparah dengan terjadi penurunan akumulasi total hujan tahunan secara persisten hampir di seluruh wilayah Indonesia dalam 5 dekade terakhir, sehingga potensi air tercurah berkurang. Terlebih lagi, sungai-sungai yang ada di Jawa yang sudah mengalami degradasi lingkungan, tekanan penduduk terhadap lahan yang telah mempunyai daya dukungnya menyebabkan timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan air, yaitu seperti banjir, kekeringan, pencemaran air, erosi, sedimentasi atau pembekuan, lalu eutrofikasi dan sebagainya. Namun demikian, perubahan hidrologi, khususnya perubahan dari tren debit sungai-sungai di Indonesia, belum banyak dikaji lebih mendalam. Watak hidrologi sebagian sungai-sungai di Indonesia sudah diteliti oleh beberapa ahli, di antaranya penelitian mengenai perubahan hidrograf banjir. Selain itu, mengenai perubahan magnitudo rata-rata per tahun debit sungai pada musim dari watak hidrologi sungai juga berubah. Selanjutnya yaitu adalah flora dan fauna di Pulau Jawa. Tanah Jawa sendiri dikenal sebagai tanah yang sangat subur karena kaya oleh abu vulkanik. Vegetasi yang dimiliki oleh Pulau Jawa sendiri lebih dari 5.000 spesies tanaman. Hutan hujan lebat berlimpah di lereng pegunungan yang lembab, sementara hutan bambu tebal berada di kawasan Jawa bagian barat. Pohon yang tumbuh subur di Pulau Jawa adalah pisang, mangga, dan berbagai jenis pohon lainnya seperti jati, rasa mala, casuarina, dan bambu. Pohon-pohon itu banyak bermunculan di tanah-tanah Jawa. Selain itu, hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa ini kebanyakan diisi dengan pohon sagu dan pohon beringin. Kayu jati adalah salah satu ekspor paling utama yang ada di Pulau Jawa. Selain itu, vegetasi atau floranya yang berlimpah, Pulau Jawa memiliki fauna yang melimpah. Salah satu fauna yang ada di Pulau Jawa yang terkenal adalah badak berjula satu dan banteng maksudnya. Dua spesies
fauna itu sekarang sangat terbatas, hampir punah, dan hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Taman Nasional Ujung Kulon itu ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Selain terdapat badak berjula 1 dan banteng, taman ini juga dihuni oleh monyet, babi hutan, dan buaya. Setidaknya terdapat sekitar 400 spesies burung, 100 spesies ular, dan 500 spesies kupu-kupu dan banyak jenis serangga lainnya yang hidup di Pulau Jawa. Ya, itu tadi materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang bertanya dipersilahkan.